Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Aduh, mulia sekali Bapak satu ini. Nggak lapar jabatan ternyata dia. Tapi di balik itu semua, Anwar sebetulnya menggugat Ketua MK pengganti dia di PT UN. Helah. Pada 15 November lalu, Anwar Usman melayangkan surat keberatan yang mempersoalkan pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK periode 2023 hingga 2028. Menurut dia, putusan MK yang mengangkat Soehartoyo sebagai penggantinya bertentangan dengan undang-undang. Upaya hukum Usman menunjukkan bahwa dia sama saja dengan politikus yang bersyahwat kuasa besar. Publik pasti belum lupa bahwa Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Anwar dinyatakan terbukti melanggar kode etik saat menangani perkara yang menguji salah satu pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur syarat usia minimal 40 tahun bagi capres dan cawapres. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Long story short, perkara yang dihandle oleh Anwar tersebut memunculkan perdebatan serius karena dianggap memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka, aka anaknya Presiden Joko Widodo. As we know, keponakannya Anwar sendiri. Majelis Kehormatan MK mendapati Anwar Usman punya konflik kepentingan dalam perkara tersebut. Nah, Majelis Kehormatan melarang Anwar Usman dicalonkan atau mencalonkan kembali sebagai Ketua MK, serta terlibat dalam perkara perselisihan pemilihan presiden, kepala daerah, dan legislatif. Hasil sidang Majelis Kehormatan tersebut menjadi dasar putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengangkat Soehartoyo sebagai pengganti Anwar Usman. Nah, Anwar ini nih, Anwar menyatakan putusan itu penuh kejanggalan, bertentangan dengan hukum, dan merugikannya. Kan kita jadi mikir ya, pantas nggak sih Bapak Anwar Usman ini menjadi hakim konstitusi? Gugatan Anwar itu makin menunjukkan kengawurannya, mengingat sebagai hakim konstitusi aktif, dia ikut bersama 8 koleganya dalam musyawarah menentukan ketua baru. Gugatan Anwar Usman ke PT UN menjadi bagian terbaru dari rangkaian akal-akalannya. Setelah dicopot dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar tanpa rasa malu sedikit pun berkoar-koar telah menjadi korban fitnah dan pembunuhan karakter. Seperti ini dia ngomongnya. Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka. Logikanya gini, jika omongan itu benar, tentu gampang lah bagi penegak hukum untuk menjerat pelakunya. Tapi karena dia nggak kunjung melapor, kan bisa disimpulkan bahwa Anwar Usman sedang playing victim. Orang yang tak peduli etika seperti dia tak layak memegang posisi penting hakim konstitusi. Menanggalkan toga mungkin satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan mukanya. Itu pun kalau dia masih punya urat malu. Toh, dengan mundur dari posisi hakim konstitusi, dia masih bisa menyandang status yang kemana-mana selalu dia banggakan. Adik ipar presiden. Saya Ricky, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.